Alright guys, kembali lagi bersama seputar teknik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan review AC 1 PK-an nih guys. Kalau kemarin udah setengah PK, sekarang 1 PK. Nah, kebetulan kami pilih adalah AC GRI 1 PK dengan tipe GWC 09N1, dimana tipe ini adalah tipe standar tapi yang deluxe, yaitu bedanya yang deluxe dengan yang biasa adalah AC-nya itu lebih low wattnya. Nah, bagaimana keseruannya dan juga nanti akan kita bahas selama 1 jam AC ini bisa menurunkan suhu berapa derajat. Oke, langsung aja. Kita akan unboxing. Pertama adalah indoor unitnya guys. Kita pertama buka dulu bausanya. Seperti biasa, GRI selalu memberikan packing yang kuat, bagus, keker ya. Oke, itu biasa kita mendapatkan buku garansi dan remote. Itu biasa indoornya itu dibungkus guys. Nah, ini adalah tip indoornya. Saya bongkar dulu. Wow, ini adalah penampakan dari indoor AC GRI. Guys, ini adalah bentuk dari indoornya. Kalau secara kita lihat bersama, tipe terbaru ini lebih minimalis dan lebih futuristik ya, karena sudah tidak lagi sisi-sisinya itu pertegas 90 derajat. Namun sekarang banyak di halus lengkungannya, cekungannya, sehingga terlihat lebih modern. Nah, AC ini dengan tipe deluxe N1 GRI 09 mempunyai filter yang seperti biasa, dia jika menaruh filter itu adanya di atas ya guys, gitu. Nah, lanjut kita lihat di sisi kiri. Nah, tambahan untuk AC GRI itu dia ada sensor. Di indikator sensornya ada. Jika kalian menyalakan AC-nya, maka akan ada tampilan derajat, angka derajat dari suhu yang akan kita atur dari remote. Oke, lanjut. Sisi sebelah kanan ini kosong. Lalu sisi belakangnya itu ada bracket indoor. Dan dia sudah mendapat kabel power ya guys, kurang lebih panjangnya 1 meter. Di sini ada nipple dan pembuangan air. Lanjut ke sisi sebelahnya juga kosong. Nah, untuk bagian bawahnya itu terdapat stiker dari unit ini. Ada tipe, terus juga ada caution atau perhatian, dan juga ada stiker ramah lingkungan. Lanjut ada nomor seri. Terus di bagian atasnya, di sini adalah filter aja ya guys. Nah, ini bisa kita buka sih. Ntar kita buka dulu. Rancingannya akan kita tekan. Nah, filternya kecil dan berwarna putih. Lanjut kita buka casingnya seperti apa. Nah guys, ini adalah bentuk dari indoornya yang tadi barusan saya jelaskan. Jadi tampilan untuk AC GRI ini sekarang sudah menggunakan layar digital ya. Jadi jika kalian mengatur suhu pada remote, maka di sini akan tampil berapa angka yang akan kalian setting pada remote di sensor ini. Oke, yang kedua kita lihat tampilan depan. Untuk AC GWC 09 ini evaporatornya sudah gold fin ya, sudah dilapisi dengan emas, tapi bukan emas asli nih guys. Ini hanya sebuah coating untuk memperawet masa long life-nya dari unit ini dari kebocoran freon. Lalu di sebelah sisi ini seperti biasa ada elektroniknya, PCB-nya. Lanjut kita ke sebelah kiri guys. Nah, di sebelah kiri ini ada U-band dengan ukuran 3/16 guys. Jadi U-band-nya lebih kecil ya, dari 1/4. Lalu jumlah UB-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 2, 14. Ada 14 UBN dengan ukuran 3/16 guys. Dan juga model evapnya itu berbentuk V. Belakangnya juga ada. Jadi membuat AC ini lebih cepat dingin untuk proses pendinginannya. Nah, dia banyak menggunakan evaporatornya. Oke. Setelah kiri sudah dilapisin oleh coating yang berwarna hijau metalik dan mengkilap, glossy, kita pindah ke bagian belakang. Bagian belakangnya di sini ada bracket indoor, terus juga kita mendapatkan kabel power
Nah, kita juga punya pelindung dari pipa 4 dan 3/8. Ada fleksibel airnya juga kurang lebih 30 sampai 40 cm. Kita kembali ke sisi kanan. Di sini hanya ada lapisan elektronik ya guys. Dan ada motor swing, ada sensor suhu udara. Oke, mungkin itu aja yang dari indoor unitnya. Sekarang kita akan coba untuk unboxing outdoor unit. Nah guys, sekarang waktunya kita unboxing outdoor unit dengan hitungan mundur. 3, 2, 1. Wow. Ini adalah tampilan outdoor unit dari Asegri GWC 09N1 guys. Oke, untuk pandangan pertama saya rasa untuk outdoornya lebih kecil ya. Untuk kapasitas 1 PK ini termasuk outdoornya lebih kecil, karena untuk merek lain biasanya agak besar sedikit lah, kurang lebih 10 sampai 15 cm lagi lebih besar, lebih panjang. Untuk desainnya juga sudah modern. Sini banyak yang futuristik saya lihat. Dari desain grillnya, dari desain casingnya, kotaknya, dan lekukan-lekukannya ini terlihat sangat bagus ya, membuat selera para pembeli AC itu mungkin menambah gairahnya. Nah, yang kedua seperti biasa dia ada logonya di sini. Di sini ada stiker bebas HFC untuk ramah lingkungan. Ini caution buku panduan dan juga bisa mudah terbakar karena ini sudah menggunakan varian R32. Nah, lalu kita coba aja lihat di sisi kanan ya. Oke, kita masuk di sisi kanan. Di sini ada penutup dari kelistrikan dan penutup untuk koneksi pipa freon, itu dibungkus jadi satu casing pelindungnya. Yang kedua, di sini ada stikernya hanya satu, spesifikasi seperti model dan tipe dan juga kapasitasnya dan lain-lain. Lanjut, kita lihat ke belakangnya. Nah, untuk kondensornya dia sudah berwarna biru ya guys ya. Ini maaf nih kalau saya salah nih, karena pantulan cahayanya kurang begitu ini. Oke, ini bisa dibilang warna biru ya, kita anggap saja warna biru. Lalu kondensornya sudah dilindungi oleh ram besi seperti ini guys. Nah, ini berfungsi, emang ini lebih detail ya, dia sudah memikirkan supaya unit AC nya ini aman dari benturan atau dari tekanan, sehingga tidak akan merusak kondensor dari AC ini. Nah, AC ini kalian bisa lihat ada ram besinya untuk pelindung kondensor. Lalu selanjutnya kita lihat di sisi sebelah kiri. Nah, sisi sebelah kiri di sini juga sudah ada pelindung juga nih guys. Besi ram kotaknya ini lebih rapet ya casingnya. Jadi ini memang sudah didesain untuk jangka panjang guys. Usianya akan lebih lama karena kita bisa melihat dari desain aja ini sudah niat sekali untuk melindungi partnya dari benturan ataupun kerusakan-kerusakan lainnya. Lanjut, kondensor juga masih berbentuk L ya. Jadi sehingga pemuaiannya, panasnya itu lebih maksimal, sehingga akan menciptakan proses pendinginan yang baik. Nah, ini adalah tampilan jelasnya, keseluruhan tadi yang sudah kita bahas. Oke guys, sekarang setelah kita unit pasang, kita vakum dulu. Nah, kita tunggu sampai minus 30. Oke guys, setelah kita vakum, saatnya kita tutup. Kita matikan vakumnya. Nah, lanjut kita buka freon yang tersimpan pada unit. Nah, kalian bisa lihat nih, dia pasti akan naik tekanannya karena kita baru saja membuka freon. Lagi. Oke. Kita masuk ke dalam. Alright guys, setelah kita pasang unit AC 1 PK ini, kita mau lihat nih berapa startnya atau watt konsumsi dayanya. Mari simak nih, kalian bisa fokus. Nah, saya persiapan untuk nyalainnya. Kalian lihat 1 2 3, kita nyalakan. Oke. Nah, lihat start 471, 582, 627,
Wow, ini 1 PK tipe deluxe lumayan rendah ya wattnya guys ya. Udahnya di 666 guys. Wow, biasanya itu 800 loh guys. Tapi mungkin ini baru jalan kali ya, masih bisa naik masih bisa turun. Tapi walaupun baru jalan, setidaknya maksudnya di sini sudah 800 sih. Tapi ini bertahan di 657. Oke, sekarang waktunya kita nyalain timestampnya. Selama 1 jam AC 1 PK Green ini bisa menurunkan suhu berapa derajat. Nah, suhu awal 30,9 ya guys, 930. Oke, kita mulai, let's start. Oke guys, sekarang kita akan melakukan pengukuran pada voltasenya. Dia bisa beroperasi di menit atau di voltase berapa guys. Nah, 218 ya. Oke, untuk ampernya dia dapat data di 3,7 guys. Oke guys, kita dapat di 3,9 dengan kecepatan angin 3 bar ya guys. Nah guys, kita di kecepatan 1 bar kita mendapatkan 2,4 ya, atau 2,3. Guys, di kecepatan 2 bar kita mendapatkan 3,4 meter per second. 3,3 kan suhu di mulut 15,8 guys. Nah, selanjutnya kita akan mengukur kebisingan guys. Dia ada di berapa? Oke, kita dapat di 42,6. Oke guys, sekarang kita akan melakukan pengukuran pada outdoor unit ya. Nah, yang pertama yang akan kita ukur adalah kecepatan anginnya guys. Nah, kita dapat di 4,4 guys. 4,5 guys. Halo, naik lagi. Oke, kita dapat di 4,6 di kecepatan. Nah guys, ini udah matangnya, kita dapat di 4,7 meter per second. Saya lanjut, kita akan melihat suhunya dia dari berapa. Oke, kita ambil di 40,4 ya. Nah, lanjut untuk kebisingannya. Nah, kita dapat di 60,5 guys untuk kebisingan. Lanjut untuk tekanan freon. Kita mendapatkan di 180 PSI R32 ya. Nah guys, sekarang setelah 1 jam, maka kita akan mendapatkan data sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah suhu selama 1 jam kita bisa nurunin di 25,2 derajat dengan kelembapan 50%. Nah, kalian mau tahu gimana kesimpulannya? Simak sampai akhir. Nah guys, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Oke, sekarang kan kita udah mulai install atau pasang review AC GRI 1 PK dengan tipe GWC09N1 ya. Yaitu AC GRI ini adalah AC yang low wattnya dari tipe standar, yaitu tipe deluxe. Nah, setelah 1 jam kita review, kita tes, maka kita mendapatkan hasil sebagai berikut guys. Yang pertama, voltasenya seperti biasa, dia berjalan di 220 untuk berfungsi dengan normal. Kita mendapatkan voltasenya di 216 karena naik turun ya. Nah, yang kedua, kita mendapatkan ampernya atau konsumsi daya dari AC ini adalah 829 watt guys, yaitu 3,77. Nah, ini termasuk sudah low watt ya, karena untuk AC 1 PK itu biasanya 900 watt kurang lebih. Nah, ini dia bisa di 829 watt. Jadi
bisa dibilang low watt. Lanjut, untuk kecepatan angin yang kita ukur dalam mode 1 bar yaitu 23 meter per second tekanan anginnya. Lalu untuk mode 2 bar kita mendapatkan 33 meter per second. Lanjut, untuk mode 3 bar kita mendapatkan 39 meter per second. Lanjut, untuk kebisingan di indoor unit itu udah termasuk silent ya, dia mendapatkan 42,6 desibel. Lanjut, dalam waktu 50 menit kita cek suhu pada mulut indoor, kita mendapatkan suhu yaitu 15,8 derajat Celcius. Nah, selanjutnya kita pengukurannya pindah ke outdoor unit guys. Dalam outdoor unit kita mendapatkan untuk kebisingannya adalah 60,5 desibel. Kecepatan anginnya atau tekanan anginnya kita mendapatkan di 47 meter per second. Lalu suhu untuk hembusan angin di outdoornya, kondensornya adalah 40,4 derajat Celcius dengan tekanan freon yaitu 180 psi. Nah, ini adalah bab kesimpulannya before dan after dalam 1 jam. Jadi sebelumnya suhu yang kita ukur pada saat AC running adalah 30,9 derajat. Setelah 1 jam kita mendapatkan suhu 25, derajat. Jadi selisih suhu dalam 1 jam adalah 5,7 derajat Celcius. Ini juga dinginnya termasuk sudah terasa ya di badan kita. Dan untuk AC1PK ini juga wattnya sudah rendah. Lalu untuk tampilannya juga sudah futuristik. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian nih untuk AC Green ini? Apakah kalian berminat untuk check out atau mau belinya, atau mau membandingkan lagi dengan AC1PK lainnya? Oke, mungkin itu aja review pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang mau tanya atau mau diskusi atau mau request AC mana lagi yang mau di review, kalian bisa klik komen. Nah, jangan lupa subscribe guys dan like, bagikan video ini. Thank you guys.